Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Al-Qomardianur Al-Asyadi ya, di channel saya. Kali ini sesuai janji saya ingin membahas tentang asbabun nusulnya dari ibadah kurban atau ceritanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Waktu itu Nabi Ismail belum menjadi nabi ya, masih anak-anak, masih bukan balita, masih anak-anak seperti itu. Maaf, mungkin kelihatannya bajunya nggak ganti dari video sebelumnya karena ini dikerjakan atau dibuat di waktu yang sama, bukannya nggak mandi. Oke. Nabi Ibrahim maksud saya. Nabi Ibrahim itu mempunyai dua istri. Yang pertama yaitu Ibu Sarah. Yang kedua yaitu Ibu Siti Hajar. Dari istri yang pertama, Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Ishak, yang nantinya juga menjadi nabi, yaitu nenek moyangnya kaum Bani Israel. Nenek moyangnya kaum Bani Israel. Hampir semua nabi-nabi dari kaumnya Bani Israel itu banyak banget nabinya, karena separuh nabi yang ada di zaman dulu itu adalah separuhnya dari kaum Bani Israel. Itu semuanya adalah keturunannya Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Ishak. Jadi bapaknya Nabi, kenapa disebut bapaknya Nabi? Karena semua keturunannya Nabi Ibrahim banyak yang menjadi nabi, yaitu dari Nabi Ishak. Nabi Ibrahim dan Ibu Siti Hajar, Ibu Sarah. Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah ini sampai usia lanjut mereka belum dikaruniai anak. Selalu minta, selalu berdoa, selalu pasrah kepada Allah. Akhirnya karena tidak memiliki anak, akhirnya Nabi Ibrahim di usia yang sudah tua menikah lagi dengan Ibu Siti Hajar. Dari menikah tersebut Nabi Ibrahim akhirnya mempunyai anak, yaitu Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim berusia 85 tahun, kurang lebihnya seperti itu. Ada yang menerangkan 90, ada yang menerangkan 85 tahun. Nabi Ismail akhirnya lahir ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Lama banget. Bayangkan ketika itu senangnya setelah berdoa mengharapkan putra, mengharapkan anak, akhirnya lahir Nabi Ismail. Tapi karenanya ada perempuan atau ada istri yang lebih dulu, yaitu Ibu Sarah, rasa cemburu, cemburu lah, jealous muncul pada Ibu Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim dipaksa oleh Ibu Sarah untuk menyuruh pindah pada Ibu Siti Hajar dan Ismail. Lama membujuk, akhirnya tidak mau terus. Akhirnya ada perintah dari Allah langsung kepada Nabi Ibrahim untuk Sarah dipindahkan ke Mekah. Jadi dipindahkan ke Mekah. Waktu itu di Mekah itu masih kosong ya, bukan seperti sekarang yang sangat maju, sangat berkembang. Waktu itu masih tidak ada penduduk sama sekali. Akhirnya dipindah ke Mekah, diantar ke sana dengan Nabi Ibrahim. Diantar ke sana, kemudian ditinggal kembali ke Ibu Sarah. Setelah lama akhirnya Ibu Sarah hamil juga. Ketika itu umur Nabi Ibrahim sekitar 98 tahun atau 100 tahun. Jadi setelah 85 tahun, kemudian sekitar 12 tahun atau 15 tahun ya. 15 tahun kemudian akhirnya Ibu Sarah hamil, yaitu hamil Nabi Ishak. Dengan keadaan seperti itu, Nabi Ibrahim karena kangen dengan anak pertamanya yang dari Ibu Siti Hajar, sering mengantarkan surat, menanyakan kabar dari pedagang-pedagang yang ke sana. Dan di sana pun Ibu Siti Hajar termasuk orang yang sangat dihormati karena dia orang
perang ulang yang pertama di Mekah. Perkebunannya lancar, kemudian domba-dombanya banyak. Akhirnya Nabi Ibrahim ke sana. Singkat cerita, Nabi Ibrahim ke sana ingin bertemu dengan istrinya, dengan anaknya yang ketika itu masih anak-anak, masih lucu-lucunya. Sampai di sana Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail dan istrinya Hajar, Ibu Hajar, sedang mengembala kambing. Akhirnya mereka pulang. Singkat cerita, Nabi Ibrahim istirahat, kedatangan mimpi yang mana isi mimpinya itu untuk menyembelih Ismail anaknya, untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian karena mimpi itu ragu, Nabi Ibrahim itu ragu apakah ini benar-benar perintah dari Allah ataukah hanya mimpi, godaan atau dari setan-setan. Akhirnya Nabi Ibrahim minta doa lagi kepada Allah, apakah ini benar dari Engkau ya Allah, doa untuk menyembelih anakku. Akhirnya Nabi Ibrahim tidur lagi. Suatu saat tidur lagi, akhirnya kedatangan mimpi untuk yang kedua kalinya. Sama, Nabi Ibrahim masih ragu apakah ini benar atau hanya hasutan dari setan-setan. Kemudian untuk yang ketiga kalinya, mimpi yang ketiga kalinya, Nabi Ibrahim akhirnya yakin bahwasannya ini adalah mimpi dari Allah, jawaban dari doa-doa. Setelah itu Nabi Ibrahim berusaha untuk memberitahu kepada Ismail anaknya, tapi masih ragu, kasihan, takut. Akhirnya ada suatu kesempatan ketika istirahat sambil mengembala kambing di bawah pohon. Ismail orang yang sangat peka, orang yang sangat mengetahui ayahnya sedang kesusahan, sedang gundah. Ada apa ayah? Ada apa ayahanda? Kelihatannya engkau sedang memikirkan sesuatu yang membuat engkau susah, seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim akhirnya cerita bahwasannya Allah telah perintah kepadaku melalui mimpi. Saya jadi ikut terharu. Melalui mimpi bahwasannya aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Insya Allah ini diterangkan di surat As-Saffat ayat 102. As-Saffat ayat 102. Untuk menyembelih engkau. Kemudian mendengar seperti itu, Nabi Ismail, waktu itu masih Ismail, belum menjadi Nabi, Ismail akhirnya menjawab dengan kalimat yang sangat mengejutkan Nabi Ibrahim. Ini insya Allah ceritanya itu ada di surat As-Saffat 102, 100-an ke atas, 102 sampai 106 mungkin. Untuk jawabannya, jika itu memang perintahnya Allah, maka laksanakannya, aku ikhlas dan sabar. Nah, itu jawabannya Ismail. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk jelasnya silahkan dibuka Al-Qur'annya, yaitu surat As-Saffat ayat 102 atau 100 sampai 106. Itu cerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Akhirnya setelah mendengar jawaban itu, Nabi Ibrahim terharu, sedih juga, akhirnya lega karena bisa menyampaikan itu. Akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim mempersiapkan segala sesuatunya, mengasah pisaunya, mengasah pedangnya, diasah terus diasah selama kurang lebihnya saya pernah mendengar ceritanya yaitu 40 hari. Bayangkan untuk mengasah bilah pedang, bilah pisau itu selama 40 hari. Hanya bertujuan agar Ismail itu tidak merasakan sakit. Jadi ketika disembelih langsung mati, tidak merasakan sakit, seperti itu. Singkat cerita, akhirnya Ismail ditaruh di atas batu di gunung, di atas bukit, ditaruh di atas batu. Ini tanpa sepengetahuan dari istrinya Hajar, Siti Hajar. Akhirnya ketika itu mau disembelih, Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Seketika Allah menggantinya dengan domba yang sangat besar, dengan kambing atau domba yang sangat besar. Maka Ismail langsung dipindahkan ke sebelahnya,
yang keadaannya waktu itu matanya masih tertutup ya. Keadaannya matanya masih tertutup. Selesailah Nabi Ibrahim membuka, dan Nabi Ibrahim terkejut melihat bahwasanya Ismail berubah menjadi domba. Seperti itu. Kemudian Allah berfirman, tunailah, selesailah apa yang aku perintahkan kepada engkau karena kesabaran engkau dan Ismail. Seperti itu. Akhirnya berikanlah daging-daging ini kepada masyarakat, kepada jemaah-jemaah engkau yang membutuhkan, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Seperti itu. Akhirnya sunnah ini terus berjalan sampai sekarang. Ini bukan hanya sekedar memperingati, tetapi ini adalah sunnah. Jadi bukan hanya memperingati kesabarannya Nabi Ibrahim, tapi ini adalah sunnah. Sunnah ini sangat besar. Diterangkan terputus tadi karena memorinya penuh. Jadi pahalanya orang yang beribadah kurban ini sangat besar. Diceritakan atau dikisahkan itu mengalahkan orang yang berangkat perang, jihad fisabilillah, jihad di dalam agamanya Allah, di dalam jalannya Allah. Jadi seorang orang iman, orang mukmin berangkat perang, kemudian dia meninggal, mati syahid di dalam medan perang, pulang tanpa jasad, pulang hanya tinggal nama, maka itu menyamai dengan pahalanya orang yang berkorban. Catatannya, korban ini benar-benar dengan niat ibadah, dengan niat beribadah kepada Allah, mempersungguh, tidak ada niat sombong, tidak ada niat riya. Seperti itu. Dan ini kurban ini sangat berat padahal bagi dirinya. Sangat berat bagi dirinya sih, tapi dia mengusahakan untuk bisa korban, maka pahalanya itu sangat besar. Beda lagi kalau dengan orang yang kaya ya. Penghasilannya satu bulan mungkin sampai 100 M. Ketika ada ibadah kurban, dia ibadah mengkorbankan satu sapi, 1 M dari 1 bulan mengorbankan 1 sapi. Ini memang pahala ya, memang pahala besar, tidak bisa dipungkiri. Tetapi ini ringan bagi dia. Mungkin kalau dia penghasilnya satu bulan itu cukup 500.000, 700.000 atau bahkan 1 juta, cukup 1 juta, tetapi dia bisa kurban, sangat berat sebenarnya. Dia nabung setiap hari sangat berat. Akhirnya dia bisa berkurban, maka ini pahalanya jauh sangat lebih besar daripada orang yang penghasilannya besar berkurban semisal dengan orang yang tersebut. Ingat, ini semuanya adalah catatannya adalah dengan niatnya pribadinya masing-masing. Jika korbannya 100 sapi bahkan 1 juta unta mungkin tetapi kalau niatnya hanya untuk riya, hanya untuk sombong, maka dia kalah dengan niat yang benar-benar ibadah walaupun hanya 1 kambing. Seperti itu. Di video selanjutnya saya ingin membahas tentang tata krama, bukan tata krama ya, bagusnya ya tata krama, budi baiknya ketika berkorban, tentang sapi yang seperti apa, kambing yang umurnya berapa, kemudian pahalanya seperti apa, dan semisalnya yang lain. Cukup sekian dari video saya, mungkin banyak panjang lebar seperti ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.